Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji ilmu ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab zakat yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Dan insyaallah juga nanti pertemuan kali ini kita selesaikan ya, bab zakatnya kita selesaikan. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab shaum, yaitu bab puasa. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari zakat fitrah. Kemarin zakat mal kita sudah bahas panjang lebar. Ya, zakat dibagi dua, ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Ya, kita mengkaji kitab Matan Abi Syuja. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'i. Zakat fitri itu wajib karena tiga perkara ya, syarat wajibnya. Yang pertama al-Islam ya. Yang kedua wali ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan ya. Jadi misalnya kalau besoknya itu lebaran, berarti nanti pas terbenamnya matahari itu udah masuk wajib untuk membayar zakat fitrah, zakat fitri. Berarti barang siapa yang seandainya dia meninggal ya sebelum matahari terbenam, maka dia tidak wajib membayar zakat fitri. Jadi kalau meninggal sebelum matahari tenggelam, jadi besok lebaran meninggalnya pagi ini atau siang misalnya, maka dia tidak wajib membayar zakat fitri karena dia belum masuk waktu wajibnya membayar zakat fitri. Begitu juga kalau seandainya ada ibu yang melahirkan, tapi dia melahirkan sesudah matahari terbenam, maka bayi tersebut wajib dibayari zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara syarat wajib zakat fitri adalah wa wujudu al-fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalika al-yawm. Dia memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu, baik untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Berarti syarat wajib zakat fitri ada tiga. Yang pertama Islam, berarti orang kafir tidak wajib membayar zakat ya. Sekalipun nanti dia diazab di yaumil akhirah, tetapi dia tidak wajib membayar zakat. Seandainya kalau dia bayar zakat, tidak sah zakatnya. Yang kedua adalah tatkala terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya. Dan yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan makanan pokok ya pada hari itu. Hari apa? Ya udah di tanggal hari terakhir bulan Ramadan ya. Baik untuk dirinya sendiri, jadi kelebihan makanan pokok tersebut untuk dirinya sendiri, dan juga dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya juga. Berarti seandainya kalau seseorang ya sudah masuk malam takbiran, tapi stok makanan di rumahnya nggak ada, beras sudah nggak ada, uang juga udah nggak ada, maka kita katakan hari itu juga dia tidak wajib membayar zakat, tetapi ya dia nanti wajib membayarnya tatkala dia sudah mempunyai kelapangan rezeki ya. Jadi tidak wajib dia bayar di hari itu, tapi nanti dia bayar kapan saja ketika dia sudah mampu ya. Kemudian wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin.
Nah, berikutnya adalah siapa saja yang wajib kita bayari zakatnya. Berarti yang pertama, siapa saja yang wajib dizakati. Ya, ketika mau bayar zakat, kita dahulukan siapa dulu, Pak? Yang pertama diri sendiri dulu. Ya, ketika bayar zakat, yang pertama yang didahulukan diri sendiri. Misalnya di rumah berasnya cuma 3 kilo, ya udah bayar cuma 3 kilo dulu untuk diri sendiri. Ya, sebelum bayar itu anak dan istri. Ya, kalau masih ada lebih, ya sudah. Dan siapa saja yang dalam tanggungannya, yaitu dalam masalah nafkah, ya. Jadi dia menafkahinya. Jadi istri, dia seorang suami wajib membayari zakat istrinya. Kemudian anak itu yang seperti apa, Pak? Anak yang masih belum balik. Ya. Adapun kalau udah balik kayak gini, itu udah orang tua udah gak wajib menafkahi. Ya. Orang tua udah gak wajib menafkahi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, anak yang belum balik itu orang tuanya wajib menafkahi. Tapi kalau anaknya sudah balik, ya sudah SMA, ya sudah kuliah, itu dalam mazhab Syafi'i orang tua sudah tidak wajib menafkahi, tetapi jatuh hukumnya adalah sunnah. Jatuhnya adalah sunnah. Jadi dia membayar zakat bagi dirinya sendiri dan juga siapa saja yang dibawa tanggungannya, ya, dalam masalah nafkah, anak, istri. Kemudian kalau misalnya ada orang tua, bedanya antara orang tua dan juga anak, ya. Kalau orang tua misalnya dalam kondisi tidak memiliki harta, walaupun orang tua tersebut dia masih kuat untuk bekerja, tapi enggak mau bekerja, maka si anak itu wajib menafkahi kedua orang tuanya. Ya, sekali lagi, orang tua masih kuat cari nafkah, tapi enggak mau nyari nafkah, dan kondisinya adalah miskin atau fakir misal, maka anaknya tersebut wajib menafkahi kedua orang tuanya tersebut. Ya, berbeda dengan anak, ya, anak yang belum balik. Kita punya anak, ya, kita wajib memberi nafkah kepada anak tersebut selama anak tersebut dalam kondisi tidak memiliki apa-apa atau miskin. Ya. Baik. Ini syarat wajib dan siapa saja yang wajib dizakati. Dari siapa? Dari kaum muslimin. Jadi misalnya mempunyai orang tua kafir misalnya, atau mempunyai anak kafir, tidak wajib, ya, membayari zakatnya. Ya, tidak wajib menafkahi juga, ya. Kalau anaknya kafir misalnya, ya. Cuman maksudnya nanti hukumnya ya sunnah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah. Ya, kadar. Apa itu? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala sa'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu alqalin wa thuluthun bil iraqi. Jadi yang dikeluarkan itu 1 sa'. Jadi zakat fitrah yang wajib kita keluarkan 1 sa'. 1 sa' itu kalau ditakar dengan, para ulama mengatakan 4 kali mudnya Nabi, 4 kali genggamannya Nabi, bukan genggaman orang Indonesia, bukan, genggamannya Nabi SAW. Jadi 4 kali, 1, 2, 3, 4 itu namanya 1 sa'. Ya. Kalau di zaman dahulu, ya, ya, dan ini berupa makanan pokok negeri setempat. Kalau kita di sini ya beras, ya, atau jagung misalnya, ya, yang penting merupakan makanan pokok negeri setempat. Kemudian takarannya sebesar, ya, di sini dia tulis, ya, kalau menurut di takaran zaman dahulu, ya, 5 kemudian 1/3 liter, ya, iraqi. Atau kalau di zaman kita sekarang, ya, dibawa ke kilogram, ya, itu sekitar 2,5 atau 2,5 gram, ya, dia 2,5 kilogram sampai 3 kilo, ya. Ya, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ada juga mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo. Ya. Berbeda boleh, Pak, tapi ribut jangan. Ya, ya, masalah ini ribut, ya. Ya, sempat hanya masalah bahkan zaman dahulu,
ya orang-orang tua zaman dahulu udah terbiasa bayar zakat fitrinya 2,5 kilogram. Ya akhir-akhir ini karena kita pengen lebih hati-hati, ya seakan-akan menyalahkan yang 2,5 kilogram. Kalau padahal kalau mau benernya ya pakai 1 sok, Pak, itu udah paling bener. Ya 1 sok, ya 1 sok 4 mudnya Nabi, 4 gini ya, kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah kita masuk ke golongan yang menerima zakat. Nah, siapa saja golongan yang menerima zakat? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf as-samaniyyah alladziina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil 'aziz fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Di sini dia mengatakan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Yang pertama ada al-faqir. Definisi al-faqir apa? Fakir. Fakir itu enggak punya harta, penghasilan juga enggak punya. Itu namanya fakir. Ya, enggak punya harta, enggak punya juga penghasilan, itu orang fakir. Ya, berapa zakat yang diberikan? Berapa persen zakat yang diberikan? Kata para ulama, yu'ta kifayata umrihi. Diberikan sesuai kebutuhan dia hidup di muka bumi. Jadi misal orang fakir sekarang umurnya 30 tahun misalnya. Berarti kita prediksi biar seseorang manusia itu hidup di muka bumi ini 60 sampai 70 tahun. Ya udah dikasih zakatnya selama kebutuhan hidupnya mulai dari umur 30 tahun sampai 60 tahun. Berarti 30 tahun. Berarti kalau mau diuangkan berapa? Jadi kalau sebulan kebutuhan dia misal 2,5 juta, berarti dikalikan aja, Pak. Kalikan 30 tahun tadi berapa bulan? 12 kali 30 ya. Sekitar itu, Pak. Karena tujuan zakat sebenarnya itu untuk mengentas kemiskinan, Pak. Jadi kalau di daerah sini misalnya orang fakir misalnya ada 20 orang, ya. Kalau dengan adanya zakat kita bisa prediksi bahwa 10 tahun ke depan yang 20 orang tadi itu sudah menjadi bukan orang fakir lagi harusnya. Ya, cuman kalau pemberian zakatnya cuman ya bulan ini dikasih beras 2 kilo, 3 kilo, uang 1 juta, oh kemiskinan tambah bertambah, Pak. Ya, tadinya 20 orang, ya, bulan depan dibuka lagi masuk 40 orang, Pak. Ya. Jadi tujuan zakat itu sebenarnya untuk mengentas ya namanya kemiskinan. Bahkan Nabi SAW itu ya memberikan semangat kepada para sahabatnya agar mereka juga bisa berusaha. Ya, ada orang yang datang kepada Nabi SAW minta-minta. Ya, Nabi kasih tapak ya untuk nyari kayu agar dia bisa punya penghasilan. Ya, jadi di zaman Nabi SAW diajarkan agar seseorang itu punya jiwa produktif. Ya, jadi yang pertama adalah fakir. Jadi fakir definisinya orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak punya penghasilan. Ini derajat yang paling rendah dan berapa persen diberikan zakat? Diberikan sesuai kebutuhan hidupnya. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan caranya kita tanya dulu kepada si fakir. Dia punya keahlian apa misalnya? Kalau dia punya keahlian, oh saya bisa buat nasi goreng, ya sudah kita berikan peralatan untuk dia bisa usaha nasi goreng sehingga suatu saat dia bisa membayar zakat. Atau dia mengatakan saya punya keahlian yang lainnya misalnya, ya selain daripada jualan atau apapun, saya pengrajin misalnya, saya bisa membuat almari ya atau membuat pintu ya, mebel ya biasanya. Dikasih modal. Imiknya Pak Salman. Ya, dikasih modal. Kalau seandainya dia orangnya cacat, Pak, ya orang yang cacat nggak bisa juga usaha, nggak bisa juga apa-apa, Pak. Kata para ulama, dari uang zakat tersebut kita belikan tanah buat kontrakan, nanti dia tinggal terima tiap bulan. Enak ya, Pak? Iya.
Seperti itu Islam itu pengen mentasarufkan zakat seperti itu, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tiap bulannya ya dikasih cuma beras 2 kilo, 5 kilo, nah, itu nanti bulan depan atau bahkan tahun depan datangnya lebih banyak lagi, Pak. Ini yang orang perintah pakai juga. Ya, yang kedua miskin. Nah, kita lanjut ke orang miskin. Miskin itu seperti apa? Miskin itu punya penghasilan, Pak, tapi nggak cukup. Ya. Kebutuhannya seharusnya sebulan 5 juta, ternyata pemasukannya cuma 3 juta. Itu orang miskin. Berapa persen dikasih zakat? Dikasih sama juga dengan orang fakir. Kifayat umrihi, ya. Dia hidupnya kalau misalnya 30 tahun ya sudah, atau 60 tahun dikasih kebutuhan selama 60 tahun dia hidup. Ya. Hampir sama dengan orang fakir. Bedanya kalau orang miskin punya penghasilan tapi nggak cukup. Ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain bisa jadi yang miskin lebih rendah daripada yang fakir. Ya. Itu tergantung mazhab setiap para ulama dalam membahas ini ya. Tergantung. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyesuaikan urutan di ayat ini ya. Innamal shadaqatu lil fuqara. Allah sebutkan pertama ya sedekah itu zakat itu hanya bagi pertama orang fakir. Berarti dalam mazhab Syafi'i orang fakir itu paling rendah itu paling lemah dalam masalah ekonomi. Kemudian wal masakin, kemudian orang miskin. Ya. Yang ketiga badan amil. Zaman sekarang ada nggak badan amil? Hah? Ada nggak, Pak? Saya tanya dulu nih. Badan amil ada nggak zaman sekarang? Di Masjid At-Taubah ada nggak badan amil? Hah? Badan amil itu tugasnya apa, Pak? Tugasnya ngumpulin zakat. Kalau dia udah datang ke rumah-rumah, kita udah nggak bisa ngelak. Zakat wajib kita bayar. Itu tugasnya badan amil. Pertanyaannya, kalau ada lazis atau badan amil yang biasa yang kita kenal sekarang ini, ya kayak di El-Mumtaz sendiri BEM ya Pak, ada datang ke rumah ya minta zakat, kira-kira wajib gak kita kasih? Kayaknya belum connect. Hah? Kalau nggak ngasih penjara nggak? Saya tanya ibu-ibu. Enggak kan? Kalau di zaman dahulu badan amil itu kalau kita nggak ngasih kita bisa dapat hukuman. Berarti sekarang bukan badan amil sebenarnya, hanya sebagai wakil aja. Jadi kalau badan amil itu siapa? Mereka orang-orang yang dipilih pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ya, di zaman Nabi SAW itu ada seperti Abu Hurairah, ya, diperintahkan Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Kalau udah datang ke ke muzakinya, dia udah datang wajib itu, dia udah nggak bisa ngelak Pak, dia hitung semua kambing. Misalnya kalau seorang muzaki tersebut dia punya kambing, dihitung kambingnya, Pak kambing sampean yang pertama ini dari tahun keberapa, dia hitung semua. Itu. Jadi punya data semuanya. Jadi badan amil itu punya data. Jadi kalau dia udah datang, wajib bagi orang yang mempunyai harta tersebut untuk membayar zakatnya. Kalau dia nggak bayar di zaman itu langsung diboikot nanti. Ya, diboikot. Bahkan bisa jadi dipenjara. Berarti kalau sekarang, kalau badan amilnya belum bisa bertugas seperti itu, berarti bukan dikatakan badan amil. Agak susah sebenarnya. Berarti yang ada di masjid-masjid jalan yang ada ya kita katakan sebagai wakil aja sebenarnya. Wakil. Ya, kalau dalam bab fikih muamalah nanti namanya wakalah. Nanti ada konsekuensinya Pak. Jadi panitia zakat yang ada di masjid, ya. Jadi bedanya antara badan amil dan juga panitia zakat. Jadi kalau badan amil, seseorang yang memberikan, misalnya kita berikan zakat fitrah, Pak. Kita serahkan kepada badan amil, ketika kita serahkan kita sudah terbebas dari yang namanya tanggungan. Itu yang pertama kalau badan amil. Tapi kalau kita ngasih ke panitia zakat, kalau kita serahkan zakat kita ke mereka, kita belum selesai tanggungan kita sampai mereka ngasih ke mustahik. Sampai mereka ngasih kepada
mustahiknya, ya, kepada penerima zakatnya. Baru itu kita dikatakan zakat kita sudah sah. Tapi kalau badan amil, selama badan amil walaupun dia belum bagikan ke mustahik, itu masih dikatakan zakat kita sudah sah, sudah tersalurkan. Kalau yang panitia zakat tadi Pak, seandainya terjadinya suatu musibah tersebut, ternyata di kantornya terjadi kebakaran, semua zakat kita tersebut kebakaran, wajib kita keluarkan lagi. Karena kalau kita panitia itu kan sebagai wakil, berarti yang tanggung jawab yang pemilik hartanya Pak, yang tanggung jawab pemilik hartanya. Tapi kalau badan amil, kita sudah kasih ke badan amil, mau hartanya itu rusak, mau sudah dibagikan atau belum, sudah urusan dia, bukan urusan kita lagi. Bedanya di situ. Ya, jadi badan amil, ya, mereka ini juga termasuk golongan penerima zakat. Berapa persen yang mereka dapatkan? Ya, kata para ulama, dia mendapatkan ujratu amalihi, dia mendapatkan sesuai dengan upah pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaan dia kumpulkan zakat, misalnya di Jabodetabek misalnya, dia membutuhkan biaya sekian, dia tinggalkan anak istrinya, maka dikasih sesuai dengan upah pekerjaannya. Ya, kalau bahasa kita sekarang kayak UMR, ya, seperti itu. Ya, makanya jadi fitnah kalau kita sebagai panitia zakat atau badan amil, kalau ngambil banyak repot, jadi fitnah. Ya udah mentang-mentang udah banyak, main persen-persen aja Pak ya. Ya jadi fitnah. Itu yang ketiga, badan amil ya. Dan yang keempat, orang mu'allaf ya. Mereka juga termasuk penerima zakat, mu'allaf. Ya, orang yang baru awal-awal masuk Islam. Yang mana mu'allaf ini juga harus ada batasannya. Yang mana orang yang masuk Islam tersebut ya punya pengaruh juga di masyarakat, yang mana imannya masih lemah, dengan kita kasih zakat tersebut bisa menguatkan imannya. Tapi kalau orang mu'allaf yang enggak ada pengaruhnya sama sekali, ya kata para ulama, ya enggak usah dikasih zakat. Ya. Contohnya pengaruh gimana ya? Contohnya, ya misalnya dulunya dia seorang pendeta, ya, punya banyak jamaah, tiba-tiba dia masuk Islam, cuman imannya masih lemah, ini masih awal-awal, maka orang seperti ini dikasih zakat untuk menguatkan imannya. Beda dengan orang-orang yang biasa-biasa ya, apalagi yang masuk Islamnya hanya karena kawin mawin, baik, nggak terlalu ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kayaknya dikasih ya, zaman sekarang. Yang kelima, hamba sahaya atau mukatab. Nah, kalau zaman sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Yang mukatab itu adalah budak yang mempunyai akad dengan tuannya. Dia ngomong ke tuannya, ya, tuanku, kalau saya bayar sekian, maka saya bebas ya. Maka tuannya mengatakan, oke, kalau kamu berani bayar sekian, kamu bebas. Nah, ini namanya mukatab. Jadi budak itu di zaman Nabi SAW, ya, di dalam Islam itu ada macam-macam. Ya, ada yang mudabbar. Mudabbar itu namanya budak yang tatkala tuannya mati, dia bebas. Akadnya seperti itu. Berarti tiap hari dia mendoakan agar tuannya cepat mati. Karena dia bisa bebas kalau tuannya mati. Ya. Jadi kalau tuannya udah wafat, maka dia bebas. Yang kedua, mukatab ini. Mukatab ini adalah yang mana dia punya perjanjian bersama tuannya, kalau dia bisa bayar tuannya sekian, maka dia bebas. Nah, orang budak semacam ini kita ambil zakat, dibayarkan kepada tuannya sehingga dia bebas. Karena hukum asal manusia itu sebenarnya merdeka, Pak. Ya, merdeka, ya, bukan diperbudakkan ya. Jadi berapa persen dikasih? Ya dikasih sesuai dengan kebutuhan, dia bayar ke tuannya berapa ya. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang punya hutang. Nah, namanya al-gharimin. Mereka yang punya hutang, ya, dengan syarat hutangnya itu bukan dalam perkara haram. Kalau kredit di bank ya enggak dapat ya. Kenapa? Karena akadnya di situ sudah dari awal pakai berbunga, ya berbunga jatuhnya riba, Pak. Ya enggak bisa. Jadi hutang yang masih dalam koridor syariatnya. Bisa juga hutang seseorang yang misalnya gini, Pak. Kemarin kami sempat bertanya ke guru tuh, ya, ada orang miskin,
di situ, ya. Mereka membutuhkan sumur. Ya. Uang zakat tidak bisa dibuatkan untuk sumur. Caranya biar mereka bisa dapatkan zakat, mereka yang mendapatkan sumur, ya, mereka yang ingin membuat sumur tersebut ngutang, ya, sekitar 6 orang ngutang dulu ke warga setempat. Setelah mereka ngutang, biayanya mereka buat gali sumur. Setelah selesai gali, nah mereka ada 6 orang tadi yang ngutang tadi, kita kasih zakatnya atas nama orang yang punya hutang, namanya al-gharimin. Ya. Kemudian saya nanya juga, bagaimana dengan takmir masjid yang bangun masjid? Jadi takmir masjid dia hutang dulu nih, dia hutang ke toko, dia bangun masjid, hutang atas dirinya. Boleh nggak kita membayar hutang kepada takmir masjid tersebut dengan golongan penerima zakat itu al-gharimin? Nah, ini belum dijawab sama guru. Ya, ini yang belum dijawab. Tapi kasusnya kayak mirip ya. Kasusnya mirip ya. Baik, ya orang yang punya hutang ya kan. Yang ketujuh, fisabilillah. Nah, fisabilillah maksudnya apa? Orang yang berperang di jalan Allah dengan sukarela tanpa ada gaji bulanan dari pemerintah. Berarti kalau polisi, tentara, kalau mereka perang, mereka tidak mendapatkan dana zakat, nggak dapat. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan gaji tiap bulan dari pemerintah. Tapi kalau orangnya relawan, ya, sukarela, datang ikut berperang, dikasih zakat. Sekalipun orang tersebut kaya, ya. Berapa sen? Ya dikasih selama kebutuhannya di medan peperangan, dan dikasih juga kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan. Ya, itu fisabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ya. Siapa itu Ibnu Sabil? Ya, Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian di tengah perjalanan kehabisan bekal. Ya, misalnya Pak Selamat misalnya, ya lagi ke Jawa, mau balik ke sini kehabisan bekal. Bisa mendapatkan zakat ya. Tapi dengan catatan ya, kalau di zaman dahulu sekalipun dia kaya Pak, tapi kalau seandainya dia orang kaya dan dia bisa nelpon atau WA ke keluarganya untuk mengirim biaya, ya ini nggak dapat zakat ya. Kalau di zaman dahulu sekalipun kaya, kehabisan bekal, ya tetap dia bisa mendapatkan zakat supaya dia bisa kembali ke negerinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Pak? Jadi cuma 8 ini aja Pak, nggak ada yang lain. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz innama. Innama itu memberikan batasan. Jadi innama shadaqatu, zakat ini diberikan hanya untuk fakir miskin, ya. Kemudian muallaf badan amil, muallaf, hamba sahaya yang mukatab tadi, orang yang punya hutang, bisa bilang Ibnu Sabil. Enggak ada zakat itu dibuat untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, enggak boleh. Ya, yatim enggak masuk. Ya, yatim enggak masuk. Nanti yatim kan tinggal dicek. Kalau dia kaya kan, ya enggak masuk. Kalau dia miskin, ya dia masuk di sini miskin. Kalau yatimnya itu miskin. Nah, dengan syarat anak yatim juga harus dilihat Bu. Anak yatim itu adalah ya mereka yang ditinggal orang tua yang ditinggal wafat ayahnya dan dia masih kecil. Tapi kalau udah umur kayak gini bukan yatim Pak sebenarnya. Ya kalau udah umur kayak gini bukan yatim, karena udah balik. Ya. Jadi ya karena saya sampaikan juga ya ya dalam pentasawufan zakat itu juga harus dilihat benar. Nanti di bagian akhir kalau pentasawufannya enggak sesuai dengan syariat, zakatnya nanti tidak sama. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat bapak ayahnya dan dia masih kecil, belum balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi. Saya pernah tuh ngajak di pesantren, kan SMA semua, udah balik semua, udah pada mimpi basah semua. Tanda-tanda balik ada 3, tanda balik minimal umur 15 tahun, atau mimpi basah, atau haid bagi wanita. Kalau dia sudah dapat salah satu di antara ketiga tanda balik ini, ya sudah balik. Saya nyuruh tuh, ayo angkat tangan, siapa yang yatim? Wah, angkat tangan semua Pak. Ya, saya nanya, udah mimpi basah belum? Udah, kamu nggak udah balik lagi, kamu udah bukan yatim lagi itu. Ya, ternyata yatim menurut Indonesia aja.
Tapi menurut syariah bukan yatim lagi. Dia sudah bukan yatim lagi. Baik, ada pertanyaan Pak? Ya. Di dalam rumah tangga itu ada istri yang bekerja. Iya. Nah, suami mencari kerja. Kemudian kerjakan jatuh zakat. Suami belum punya uang dan tidak punya uang. Apakah bisa dipinjam ke istri untuk bayar zakat atau istrinya yang membayar zakat dan zakat suami? Ya. Jadi istrinya bekerja, ya, suami belum punya uang. Pertama, bisa nggak minjem ke hartanya istri? Bisa pertama. Tapi kalau istri membayar zakatnya suami, istri tidak wajib membayar zakatnya suami. Jadi boleh pinjam dengan atas nama pinjam tadi. Jadi boleh nggak suami meminjam? Bahkan kalau boleh nggak suami minjem hartanya istri? Ya boleh banget ya. Ya biasanya gitu ya. Boleh ya. Tapi istri tidak wajib membayar zakat, membayar zakat kepada suami. Tetapi gini, nanti dalam menerima zakat ini boleh nggak ayah memberikan zakatnya langsung kepada anaknya yang miskin? Boleh nggak Pak? Boleh. Hah? Ibu-ibu boleh nggak? Jadi nggak langsung lewat masjid. Jadi dalam mazhab Syafi'i lebih afdal zakat itu langsung kasih ke mustahiknya langsung. Di antara salah satu mazhab Syafi'i mengatakan afdalnya langsung ngasih ke mustahik. Tetapi kalau ada badan amil, lewat badan amil lebih bagus lagi. Boleh kita ngasih ke mustahiknya langsung. Pertanyaannya, punya anak miskin, boleh nggak orang tua tersebut memberikan zakatnya langsung kepada anaknya? Hukumnya dirinci Pak. Kalau anak tersebut masih dalam tanggungan orang tuanya dalam memberi nafkah, maka tidak boleh. Ya. Contoh, suami boleh nggak memberikan zakat? Ini zakat saya kasih ke istri, boleh nggak? Hukumnya nggak boleh. Tapi kalau istri dia mengeluarkan zakat, dia boleh berikan kepada suami. Bisa dipaham kan? Istri boleh berikan kepada suami, suami tidak boleh berikan kepada istri atas nama zakat. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri dalam menafkahi zakat. Sehingga seorang istri kalau dia memberikan zakat, dia boleh berikan kepada suaminya. Ya, hal ini pernah terjadi di keluarganya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana istrinya Ibnu Mas'ud itu kaya, orang kaya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan suami saya itu miskin, boleh nggak saya kasihkan harta saya kepada suami saya di atas nama saya tadi? Nabi mengatakan boleh. Artinya apa? Karena suami tersebut bukan tanggung jawabnya istri dalam masalah nafkah. Tapi kalau suami berikan zakatnya langsung kepada istri, nggak boleh hukumnya. Hukumnya nggak boleh. Dia berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena istrinya di situ masih berada di bawah tanggungan dia dalam menafkahi. Kalau dibalik boleh. Istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Kadir dan mengatakan suami nggak punya nih, jadi kalau zakat fitrah ya, posisi suami malam Idul Adha, suami nggak punya harta. Ya malam Idul Fitri apa? Malam Idul Fitri kan suami nggak punya. Nah istri punya harta. Nah sekarang boleh nggak seorang istri dia mengeluarkan zakat fitrahnya langsung berikan kepada suami? Boleh Pak hukumnya. Kenapa? Karena suami bukan di bawah tanggungan istri kan, kayak gitu. Jadi boleh Pak Kadir bisa dapat langsung dari istri boleh. Jadi bisa Pak Kadir pada saat malam Idul Fitri ini nggak punya harta sama sekali, nggak punya uang sama sekali, nggak bisa bayar zakat fitri. Istrinya punya, ya sudah istri keluarkan zakat fitri, kemudian langsung dibayarkan kepada suaminya, diberikan kepada suaminya. Setelah suaminya punya, ya sudah, dia juga boleh mengeluarkan zakat fitri dari harta tersebut. Ada lagi Pak pertanyaan? Ya. Perbedaannya zakat sama infak ya, kita sudah itu waktunya zakat itu kapan aja? Apa cuma setahun sekali? Ya. Apa zakat itu cuma setahun sekali apa setiap bulan atau gimana? Oh iya. Baik. Bedanya tadi zakat dengan infak ya. Nah, kalau zakat itu ya berkaitan dengan harta tadi, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi kalau infak itu dia bisa masuk lebih umum ya. Termasuk dalam masalah nafkah itu juga termasuk infak ya.
ya nafkah untuk menafkahi keluarga itu masuk infak ya. Jadi infak itu dia lebih umum ya, bahkan dia masuk dalam bab sunnah ya. Ada lagi sedekah. Sedekah ya kan, kata para ulama kalau sedekah juga ya dia tidak harus dengan harta ya. Kalau sedekah bisa dengan perbuatan yang lain. Senyum itu juga sedekah ya. Jadi bedanya antara infak dengan zakat, infak lebih umum ya. Tapi zakat itu tidak tertentu. Waktunya kapan aja? Kemarin kita udah bahas kalau zakat mal ya, kalau zakat mal waktunya ya, kalau pertama dia hartanya tersebut harus mencapai nisab. Kalau zakat mal mencapai nisab, kemarin masih ingat ya nisab? Nisabnya unta berapa, nisabnya kambing berapa? Ya oke lah, emas kita hitung emas ya. Kalau dia punya uang ya, emas itu dia punya uang misalnya ya kurang lebih berapa gram kemarin? Ya 85 gram, itu dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% ya. Kapan dia keluarkan? Selama dia miliki uang tersebut atau emas tersebut selama setahun dalam hitungan tahun Hijriah. Jadi misalnya bulan Muharram dia punya uang 100 juta. 100 juta itu mendam terus sampai bulan Muharram tahun depan. Maka posisi itu dia mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa juta? Berapa juta Bro? 2,5 juta. Ya waktunya. Itu tuh zakat mal ya, zakat uang ya. Adapun zakat perdagangan, nah zakat perdagangan beda, dihitung di akhir haulnya. Mulai dagang bulan Muharram terus ya sampai bulan Muharram tahun depan dia mulai hitung dagangannya. Hitung barangnya yang kemarin kita udah bahas panjang lebar ya. Hitung barangnya yang ada di toko, uangnya misalnya ya. Jahit juga termasuk ya. Iya, hitung barang yang ada di toko, hitung keuntungan semuanya. Kemudian dia kalkulasikan semuanya. Kalau sudah mencapai nisab, nisabnya itu 85 gram emas, berarti kurang lebih 85 juta ya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau zakat perdagangan dilihat di akhir haulnya, akhir tahun. Tapi kalau zakat uang dari awal ya. Jadi misalnya bulan Muharram uangnya 100 juta. Kemudian di bulan Syawal uangnya turun menjadi 20 juta. Hitung baru lagi Pak. Bisa dipaham Pak ya? Jadi kalau uang kita 100 juta dari bulan Muharram, ternyata di bulan Syawal uang dari 100 juta berkurang menjadi 20 juta. Haulnya hitung baru lagi. Tapi kalau zakat perdagangan enggak, dihitung di akhir haulnya. Mau yang tadinya sempat udah pernah sampai nisab atau belum, yang dihitung di akhir ya. Jadi itu untuk kapan aja, tergantung zakatnya dibayarkan kalau sudah sampai nisabnya dan sudah berlangsung selama setahun ya. Emang zakat terutama di zakat mal ini paling hitungannya kadang ribet ya. Makanya punya harta itu ya susah ya Pak ya. Tapi kalau nggak punya harta lebih susah lagi ya. Baik, ada lagi pertanyaan Pak? Barangkali mengenai dengan golongan penerima zakat. Oh ya, monggo Bu. Silakan Bu. Silakan. Kayaknya nggak cukup nih kita menghabiskan bab zakat. Ya? Infak itu artinya apa? Infak itu kan mengeluarkan mengeluarkan ya, bisa mengeluarkan harta. Jadi infak itu apa ya? Dia lebih bisa dikatakan dia lebih umum daripada zakat. Kalau zakat ya itu pasti dia berkaitan dengan harta ya. Dan juga jiwa tadi ya, yang dikeluarkan harta. Ya, tapi kalau infak ya, namanya infak kan nafkah itu kan diambil dari kata infak, nafkah. Ya. Itu dia lebih umum ya. Dia lebih umum. Bahkan dalam suami ketika dia memberi nafkah kepada istrinya itu termasuk infak juga ya. Itu juga termasuk infak. Jadi lebih umum ya. Sekali lagi infak lebih umum daripada zakat. Dan infak bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah ya. Tapi kalau zakat semuanya wajib ya. Baik zakat mal maupun zakat
fitrah. Semuanya wajib. Ustaz mau nanya lagi. Ya boleh. Pak, yang berhak menerima zakat mal siapa saja? Syaratnya kemana ya? Yang menerima zakat mal. Nah, yang menerima zakat mal sama dengan yang menerima zakat fitrah. 8 golongan ini aja, Pak. Jadi tidak ada golongan lain. Jangan dicari yang lain. Ini 8 ini aja, Pak. Ya, 8 golongan ini aja. Tidak ada golongan lain lagi. Jadi baik yang zakat fitrah maupun zakat mal. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau seperti itu selama ini pembagian zakat itu kita rata-rata dari 8 itu lebih 4. Rata-rata Ustaz seperti kan gitu. Nah terus mereka baginya di prorata Ustaz. Jadi semuanya bukan naik itu berapa? Betul misalnya kalau 4 juta gitu Ustaz. Dibagi 4 asnaf gitu Ustaz. Jadi masing-masing asnaf sama 4 jutaan gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Nah, jadi gini Pak. Jadi kalau ada uang 4 juta, di sini ada 4 asnaf tadi ya. Kalau dikasih 4-4-nya, bisa jadi cuma dapat sejuta ya. Ini kurang kurang mengena sebenarnya. Lebih baik ya dipilih salah satunya aja untuk dikasih. Jadi nanti di di setelah ini nanti kita bahas ya mengenai pentasarufan zakat ya. Karena zakat itu kebanyakan ketika dibagi, kita sudah katakan tadi ya, fungsi membagi atau pentasarufan zakat itu pertama untuk mengentas yang namanya kemiskinan tadi ya, atau kefakiran ya. Tapi kalau seandainya uangnya 1 juta Pak, ya, kemudian yang fakir miskinnya ada 100 orang, kalau dibagi semua berapa Pak dapatnya? Hah? Iya. Ya kan itu. Jadi kalau atau misalnya dia uang lagi 10 juta misalnya, dia bagi kepada 100 orang, ya nanti bisa dikatakan zakatnya kayak nggak memberikan efek nanti. Ya. Jadi mendingan ya dipilih ada beberapa orang yang mana kita kasihnya itu bisa ada efeknya gitulah, ada efek dalam hal dia bisa memanfaatkan uang dari zakat tersebut ya. Jadi baik, nanti kita bahas itu Pak Joko ya nanti. Di sini ada masalah az-zakatu muhaddadu ashabiha wa laysa min ashabiha bina'ul masjid aw al-mustashfaya wa la tusrafu illa liman haddadahumullahu ta'ala fi kitabih. Jadi zakat itu, golongan penerima zakat itu di sini ada terbatas, cuma 8. Maka tidak boleh bagi panitia zakat atau badan amil menggunakan uang zakat untuk infrastruktur misalnya, atau bangun masjid ya, atau bangun rumah sakit, dan tidak boleh diberikan kepada selain dari 8 golongan ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini pentasarufan zakat. Ya. Kepada siapa aja? Ila man yujadu minhum wa la yaqtasiru ala aqal min thalathatin min kulli sinfin illa al-amil. Nah, jika semua golongan ada, jadi jika semua golongan ada, ber-8 golongan tadi, maka wajib berikan kepada semuanya. Wajib berikan kepada semua golongan. Ya. Tapi kalau jika yang ada hanya sebagian, maka ya udah yang sebagian itu yang dikasih aja. Jadi jika semua golongan ada, maka wajib dibagikan kepada semua golongan yang ada. Misalnya ada fakir, ada miskin, ada. Kemudian yang gharimin ada, mu'allaf juga ada, mukatab juga ada, dikasih semuanya Pak. Kalau yang ada hanya sebagian, maka dibagikan kepada golongan yang ada. Dan setiap golongan minimal pada 5 zakat itu tidak boleh kurang dari 3 orang. Jadi minimalnya 3. Jadi misalnya di sini ada fakir, miskin, kemudian ada mu'allaf misalnya. Ya sudah, dari 3 golongan ini diambil minimal 3 orang. Ya, minimal 3 orang. Ya. Dan ini tugasnya amil itu, biasanya tugasnya amil itu biar zakatnya itu bisa bermanfaat, dia bisa mengumpulkan dulu ya. Yaitu amil. Amil itu dia kumpulkan dulu harta sampai semuanya sudah terkumpulkan, baru untuk pentasarufan baru dia lakukan sekaligus supaya apa? Supaya agak berefeknya ada ya. Jangan sampai baru masuk misal 2 juta langsung ditasarufkan kan. Kasihan nanti ya. Iya. Ada faedah di sini.
Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal itu ada kaidah di sini. La yajuzu naqlu zakati ila ghairil baladi allati wajabat fiha wa yajuzu naqluha ila baladin akhar idza lam yujadu fil baladi fuqara aw li qaribin fi ashaddi al hajat ilayha. Jadi memindahkan zakat ke tempat lain itu hukumnya enggak boleh hukumnya. Misalnya di Kaliabang sini dia pindahkan ke mana, Pak? Rawalumbu misalnya, enggak boleh hukumnya. Ya. Kalau zakat fitrah kita keluarkan di mana? Di tempat domisili kita, zakat fitrah. Kita keluarkan di domisili kita sendiri. Ya. Kalau zakat mal dikeluarkan di mana? Di tempat harta tersebut berada. Punya sawah di Cilacap, Pak. Orangnya tinggalnya di Bekasi. Keluarkan zakatnya di mana? Ya di Cilacap. Bukan di Bekasi. Walaupun pemiliknya tinggal di Bekasi. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena kalau zakat mal di tempat itu ya manfaatnya bagi orang-orang situ juga. Masa hari-hari orang fuqara dan masakin kan lihat sawahnya ini luas banget, tapi setiap kali pembagian zakat kita nggak pernah dapat. Ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi untuk zakat fitri atau zakat fitrah dikeluarkan di tempat domisilinya dia tinggal. Ya, gimana Bu? Ya itu berarti di luar mazhab Syafi'i udah. Yang kita kaji sekarang mazhab Syafi'i. Berarti kalau gimana bayarnya di kampung ya? Berarti itu udah di luar mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau untuk zakat mal dikeluarkan di mana harta tersebut berada. Jadi usahanya ada di Jawa, ya udah keluarkan di Jawa. Usahanya itu ada di Ambon, ya udah dikeluarkan di Ambon. Seperti itu, Pak. Zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Kecuali ada pengecualiannya, Ibu-ibu. Ya, kecuali di negerinya tersebut dia boleh memindahkan zakat, ternyata mustahil di sini nggak ada. Ya, atau ada keluarganya, misalnya kita tinggal di sini, ya, tinggal di Bekasi, keluarga kita ada di Jawa, yang mana mereka sangat membutuhkan bantuan, maka kita boleh memberikan zakat kita kepada mereka, boleh. Zakat kita sendiri kita berikan kepada mereka langsung boleh. Selama keluarga tersebut bukan dalam tanggungan kita dalam nafkah. Jadi memberikan zakat kepada kedua orang tua yang fakir nggak boleh hukumnya. Karena orang tua di bawah kewajiban kita untuk menafkahi. Jadi kecuali badan amil, di sini setiap golongan penerima zakat tidak boleh kurang dari 3 orang. Di sini tiap pengecualian di sini badan amil ya. Badan amil boleh cukup 1 orang aja boleh. Baik sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya ini zakatnya lumayan banyak pertanyaan. Oke ya, ini sebelum. Kalau dia bayar zakatnya itu sebelum masa wajibnya tiba, harus dipastikan. Pertama, di sini kita ada di sini. Bentar ya, kita lanjutkan di sini golongan yang haram menerima zakat dulu. Ya. Ada 5 orang kaya, hamba sahaya. Ya, kemudian ada Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Ya, kalau di zaman kita sekarang habaib, mereka tuh nggak boleh menerima zakat. Kemudian orang kafir nggak boleh menerima zakat. Kemudian siapa saja yang nafkahnya dalam tanggungan muzaki, seperti istri, anak dan lain tidak boleh menerima zakat. Ini 5 orang. Ya. Kemudian bagaimana mengeluarkan zakat di mukanya di sini? Mengeluarkan zakat di awal sebelum waktunya tiba. Yang pertama, boleh mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib tiba dengan syarat. Pertama, pemilik harta tetap sebagai muzaki sampai akhir haul. Jadi misalnya uangnya sekarang 100 juta. Dia wajib membayar zakat kapan, Ibu-ibu? Muharram, bulan Muharram dia punya uang 100 juta. Wajib bayar zakatnya kapan? Iya, Muharram tahun depan. Sekarang dia bayar sekarang. Dia bayarkan 2,5 juta. Ternyata di bulan Muharram tahun depan dia jatuh miskin, Pak. Bangkrut orangnya. Maka kira-kira harta yang dia keluarkan kemarin jadi zakat enggak? Enggak jadi zakat. Boleh ibu ngambil lagi, boleh. Ya boleh ngambil lagi, Pak. Datang Pak, yang kemarin saya ngasih Bapak 5 juta kemarin itu sebenarnya zakat, tapi ternyata saya jatuh bangkrut, Pak. Jadi mohon maaf, saya bisa ambil lagi, Pak.
Bagi yang tadi, dia wajib kembaliin. Karena itu bukan zakat lah. Iya. Tapi nggak elok ya kalau ngambil lagi, Pak. Makanya harus diperhatikan benar-benar kalau mau bayar di muka ya. Jangan sampai nyesel. Yang kedua, hartanya tidak berkurang selama haul berlangsung. Tidak berkurang. Ya, jadi yang pemilik harta tetap sebagai muzaki sampai akhir haul. Contohnya salah satunya adalah pertama, jangan sampai orang yang membayar zakat tersebut tiba-tiba dia wafat atau dia murtad misalnya. Kalau dia wafat belum jatuh haul kan dia tidak wajib membayar zakat nanti. Atau dia murtad ya. Makanya misalnya ada seorang ayah punya uang 1 M. 1 M berarti zakatnya berapa? 25 juta. Dia bayar ke satu orang fakir misalnya. Dia bayar ke situ. Tiba-tiba dia wafatnya sebelum haul. Boleh nggak ahli warisnya itu datang kepada fakir miskin tadi untuk ngambil uang tadi? Boleh hukumnya. Jadi dalil ya Pak ya, siap-siap. Ya, jadi boleh dia datang mengambilnya kembali ya. Karena apa? Tadi hitungnya bukan zakat. Ya, karena dia bayarnya di muka. Nah kalau uangnya udah habis gimana tuh? Ya wajib dia datangi karena kalau pas bayaran ngomong juga Pak, ini zakat saya tapi saya belum wajib bayar sebenarnya. Saya bayarnya di muka. Ya harus ngomong dari awal Pak ya. Ya kalau seandainya terjadi sesuatu pada Allah masya Allah, ya ada sesuatu terjadi, Bapak wajib kembalikan. Bawa balikannya. Ya. Bawa balik. Iya. Daripada nyesel menang saya. Waduh. Jadi harus kalau mau menerima zakat mikir-mikir juga ya Pak ya. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga Pak. Penerima zakat itu tetap sebagai mustahik sampai akhir haul. Jadi misalnya ya 25 juta udah dikasih, bulan depan ternyata dia jadi orang kaya Pak. Ya. Pada saat haulnya tiba, dia bukan jadi orang miskin, dia jadi orang kaya. Berarti tadi zakat kita enggak sah tadi, bukan zakat tadi. Berarti wajib bagi kita datangi lagi, kita ambil 25 juta tadi kasih kepada orang yang berhak menerima. Ya. Ya, jadi harus dipastikan benar ya. Ya. Iya, baik. Kemudian ada masalah di sini ya. Bentar saya kembali. Ya, di sini idza naqasa al-mal qabla tamamil hawli fala zakata 'ala sahibil mali wa in ta'ammada inqasahu haraban min az-zakati fa hisabu inda rabbih. Jadi seandainya hartanya tersebut berkurang sebelum haul tiba, sekalipun berkurangnya itu dia pengen lari dari zakat, dia tidak wajib bayar zakat. Contoh, uang 100 juta. Bulan depan dia wajib bayar zakat. Ternyata kalau saya bulan depan saya nggak belanja, berarti saya wajib zakat. Ya sudah, bulan ini dia belanja, Pak. Belanja semua uangnya sampai habis, berarti dia tidak wajib membayar zakat. Tetapi kalau tujuannya lari dari zakat, maka dia tanggungannya dia berhadapan dengan Allah. Iya, berhadapan dengan Allah. Ya, ibu udah ya, udah cukup tadi ya. Masalah bayar zakat di muka tadi. Sama. Kalau zakat fitrah boleh kita bayar di muka sejak kapan? 1 Ramadan zakat fitrah. Ya, semenjak 1 Ramadan boleh kita bayar. Wajibnya kapan? Wajibnya pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Sunnahnya dikeluarkan kapan? Sunnahnya dikeluarkan ba'da subuh sebelum dia sholat Id. Kalau sesudah sholat Id dia bayar zakat, hitungannya bukan ada lagi tapi kotor nanti, berdosa dia. Ya. Ya, kalau mau keluarkan ba'da subuh ibu boleh Bu, tapi jangan kasih ke takmir masjid Bu. Kasihan nanti, nggak bisa ditasarufkan nanti. Karena semalam mereka sudah mentasarufkan di malam hari. Ya. Jadi kalau mau ngasihnya pada subuh ya sudah punya daftar mustahik, ya sudah nanti dia ngasihnya sendiri. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Biasaan di masjid-masjid nih. Iya. Nah, tiba-tiba zakat orang udah selesai nih, kita datang lagi. Nah, kan tamir masjidnya udah capek nih. Iya. Atau ada marbot. Iya. Dikasih nih, tolong nanti kamu nyampaikan ke sono, ke orang yang ini. Ternyata marbot ini ngasihnya setelah sholat Id. Nah, itu hukumnya gimana? Hukumnya yang berdosa yang ngasih, Pak. Yang punya harta, bukan marbotnya.
Karena marbot tersebut, sekali lagi Pak, marbot di situ bukan sebagai badan amil, tapi sebagai apa? Wakil. Ya. Jadi kalau kita ngasih, jadi misalnya gini Pak, ya kita nyuruh orang untuk kita nyuruh anak kita untuk beli barang untuk kita. Ya ternyata di tengah jalan, ya dia misalnya dicopot barangnya. Apa kita marah kepada anak tersebut? Ya enggak. Jadi hukumnya tadi tetap tanggung jawabnya sebagai ya apa namanya orang yang berikan zakat tersebut, ya dia berdosa. Dia berdosa. Jadi kalau memberikan mewakilkan orang lain untuk bayar zakat kita dipastikan benar-benar. Bahkan seandainya badan panitia zakat tersebut memberikan mentasarufkan zakatnya salah orang, tanggung jawabnya tetap yang punya harta. Makanya tadi saya sudah katakan bedakan antara badan amil, panitia zakat. Kalau badan amil kita sudah bayar ke sana, sudah selesai tabungan kita, zakatnya sah. Tapi kalau panitia zakat, setelah kita ngasih harta zakat kita, belum sah dikatakan zakat kita sampai dia tasarufkan. Pun dia tasarufkan nggak boleh salah orang. Kalau salah orang, tanggung jawabnya kembali kepada yang punya harta. Makanya ini amanah benar-benar. Jadi panitia zakat ini amanah. Itu betul-betul amanah ya. Jadi kita menjadi kepercayaan umat itu juga itu tidak gampang Pak ya. Jadi betul-betul diperhatikan, jangan sampai justru malah mendatangkan ya tadi perselisihan seperti itu ya. Jadi tadi kesalahan tetap kembali kepada yang punya harta. Dia boleh marah-marah itu yang wakilnya, tetapi urusan sama Allah tetap dia sendiri yang urusan dengan Allah. Baik, ada lagi Pak? Kayaknya cukup. Ustaz, ya. Kan kita tadi bicara kaidah, Ustaz. Jadi kalau misalkan seandainya tanggung jawab kita, misalkan taruh selama ini kita salah gitu Ustaz. Iya. Kita harus bayar gimana tuh Ustaz? Kalau salah? Ya, misalkan yang tadi kebanyakan ini ada orang pulang kampung, dia minta tuh. Orangnya nggak ada, misalnya ada 3, misalnya ada 4 amplop, sama kampung 50.000 tuh. Nah itu datang baru kita kasihkan setelah di pulang kampung, ngerata gitu sebagian Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi mereka bagaimana masih ganti atau gimana Ustaz? Kategorinya? Wah ini Ya itu kan sebagian bisa pengalaman gitu Ustaz. Jadi kita ada orang mustahil. Iya. Dia pulang kampung, tapi minta tuh enggak, Pak nanti saya diberikan saya setelah pulang kampung. Tapi enggak, saya 3 amplop tuh Ustaz. Oh gitu? Iya, kerjanya gitu. Soalnya gitu. Iya, saya pernah 3, tapi aku diakan yang lain dulu gitu. Iya. Intinya bentar ya, untuk untuk kita ya kita cukupkan ya dari semua permasalahan yang ada kebanyakan yang pentasarufan zakat yang ada selama ini itu belum memenuhi standar itu aja Pak ya. Kebanyakan semuanya belum memenuhi standar yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Ya, jadi karena yang pertama ya negeri kita juga emang dari sananya ya tidak menerapkan hukum Islam secara utuh atau secara sempurna, sehingga hal-hal semacam ini kadang-kadang kita malah di luar daripada standar yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Jadi memang kalau ada kekurangan yang terjadi di masyarakat, ada tamir masjidnya atau dari panitia zakatnya pada umumnya, ya karena memang kita masih belum memenuhi standar ya sebagaimana yang dimaksudkan oleh para fuqaha ya. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali Pak ya. Kayaknya semakin lama semakin asik ya. Baik, marilah kita akhiri dulu kembali hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutupi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang di bab ini kita kaji lagi sampai kita selesai bab zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.